Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan idxchannel TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola keuangan negara, persoalan BUMN sakit-sakitan kembali mencuat. Masalah ini masih menjadi isu strategis yang menuntut pembenahan secara holistik. Danantara sebagai lembaga yang menangani konsolidasi ekosistem usaha milik negara memaparkan akar masalah yang membuat banyak BUMN terperosok ke dalam jebakan kerugian berkepanjangan. Salah satunya adalah kelemahan paling mendasar, yaitu perencanaan proyek infrastruktur yang seringkali tidak matang. Persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan sistemik karena berulang hampir di semua sektor yang bergantung pada pengerjaan konstruksi berskala besar. Hal itu diungkapkan Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriani Edi, pada awal pekan ini. Dia mengatakan bahwa pembengkakan biaya, melesetnya target hingga proyek yang terhenti di tengah jalan adalah fenomena yang terus berulang akibat perencanaan awal yang kurang solid. Banyak proyek dimulai tanpa kajian mendalam terkait kondisi tanah, desain bangunan, risiko teknis, maupun pola pembiayaan yang jelas. Akibatnya, perusahaan plat merah dipaksa menanggung konsekuensi dari keputusan yang terlalu cepat dan tanpa memastikan kesiapan sumber daya maupun studi kelayakan yang memadai. Padahal dalam industri infrastruktur, kesalahan kecil di awal bisa berubah menjadi lubang biaya raksasa yang memakan cadangan kas perusahaan selama bertahun-tahun. Salah satu kasus yang dijadikan sorotan adalah proyek tol Gilimanuk-Mengwi. Meski dulu sempat diresmikan melalui prosesi groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, proyek ini harus berhenti di tengah jalan. Penyebabnya adalah badan usaha belum mendapatkan financial close. Proyek yang berjalan tanpa keperluan pembiayaan ibarat menaruh masa depan perusahaan pada ketidakpastian. Dalam banyak contoh lain, proyek-proyek seperti ini memaksa BUMN menumpuk utang baru yang hanya untuk mempertahankan operasional, sementara arus kas yang tidak kunjung membaik. Pada akhirnya perusahaan masuk ke lingkaran setan, yakni utang baru untuk menutup utang lama, hingga kondisi keuangan menjadi rentan dan mudah goyah. Fenomena BUMN karya yang saling kanibal dalam tanda kutip juga memperparah keadaan. Dalam sistem tender proyek pemerintah, 7 BUMN karya besar seringkali saling bersaing secara agresif, di mana ujungnya adalah menurunkan harga serendah mungkin demi memenangkan proyek. Namun, agresivitas ini justru menimbulkan dampak yang merugikan. Margin keuntungan terkikis, risiko meningkat, dan setiap kemenangan tender justru berubah menjadi beban keuangan. Dalam jangka panjang, praktek ini tidak hanya merusak kesehatan perusahaan, tetapi juga menghancurkan keseimbangan pasar konstruksi nasional. Ketika semua pihak saling membunuh harga, tidak ada yang benar-benar menang. Masalah ini tercermin nyata dalam sejumlah kasus besar di BUMN yang mengalami masalah finansial. Sebut saja misalnya Waskita Karya yang dalam beberapa tahun terakhir terjebak ke dalam arus negatif akibat puluhan proyek tangki yang pembayarannya tertunda. Perusahaan harus menanggung utang jumbo, menunda pembayaran obligasi, hingga menjalani restrukturisasi besar-besaran. Kondisi serupa juga menimpa Wijaya Karya yang kesulitan memenuhi kewajiban keuangan akibat pembengkakan biaya sejumlah proyek nasional dan internasionalnya. Perusahaan terpaksa merumahkan sebagian pegawai. Kemudian ada juga yang menjual aset dan meminta relaksasi kepada perbankan. Contoh lain yang lebih ekstrim adalah PT Krakatau Steel yang selama bertahun-tahun merugi akibat biaya produksi yang tinggi, impor baja murah, serta proyek-proyek investasi yang tidak menghasilkan. Restrukturisasi besar-besaran mulai dari penjualan anak usaha hingga perombakan manajemen baru berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebobrokan. Selain itu, sejumlah BUMN juga tertekan oleh penugasan pemerintah yang tidak diimbangi oleh skema bisnis yang sehat. Pekerjaan infrastruktur strategis sering diberikan tanpa perhitungan keekonomian yang realistis. Ketika pendapatan proyek tidak menutup biaya konstruksi, perusahaan terjebak dalam beban finansial yang berkepanjangan.
Danantara menilai bahwa penyempitan pasar konstruksi nasional juga berasal dari banyaknya pemain BUMN karya yang terlalu besar dibandingkan kebutuhan proyek. Dominasi yang terlalu padat membuat persaingan internal semakin tajam, sementara sektor swasta justru terdesak keluar. Ketidakseimbangan ini membuat industri rentan dan mudah terguncang oleh perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi. Masalah-masalah seperti ini mulai dari pembebasan lahan, perubahan regulasi, atau kesalahan teknis menambah daftar panjang proyek yang berhenti atau dibatalkan. Biaya idle project juga menjadi beban tambahan yang kerap mengerus neraca keuangan. Kendati demikian, Danantara melihat ada potensi pemulihan yang signifikan. Industri konstruksi masih tetap memiliki prospek yang tumbuh, terutama melalui proyek-proyek strategis jangka panjang. Namun, dalam hal ini perencanaan justru harus dibuat lebih matang. Sistem financial close harus diperketat dan mekanisme tender direstrukturisasi. Konsolidasi BUMN karya juga menjadi opsi yang semakin mendesak untuk menyelamatkan industri dari kerentanan struktural ini. Jika akar masalah ini tidak diatasi, bukan tidak mungkin BUMN akan terus terperangkap dalam siklus kerugian. Namun jika pembenahan dilaksanakan dengan serius, perusahaan plat merah dapat kembali menjadi penggerak pembangunan yang sehat, efisien, dan berdaya saing. Akan tetapi, tantangannya tentu saja besar. Namun, momentum penataan sudah dimulai. Kini tinggal bagaimana keberanian politik dan kualitas tata kelola mampu mengubah BUMN dari sumber masalah dalam tanda kutip menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.